Tih, Mana? kenapa kayak lagi pusing banget? Biasa man, jadi ini tanding kemarin. Oh iya? Kenapa kalau boleh tahu? Coba cerita. Dapat rumah. Soalnya kan pas tanding kemarin tuh gue gagal ngangkat. Ya. Jadi kalau gue tiap kali ngeliat bar itu tempat latihan gue, gue trauma itu ingatan itu muncul lagi man. Trauma gue, jadinya. Soalnya waktu itu gagal ngangkat gue. Tapi lu pernah punya riwayat cedera nggak? Pernah. Pernah. Terus gua dengar tuh kemarin lu pernah fisio kan, terus juga visit ke dokter. Ya gua dengar dari dokter tersebut lu udah boleh balik ke gym, tapi nggak balik gitu. Gua nggak pernah lihat lu lagi ke gym. Cedera gue emang udah sembuh. Cedera gue udah sembuh, fisik gue emang udah sehat. Cuma aja ya mental gue udah kena. Soalnya waktu itu kan gue wakilin TKI ya. Iya. Wakilin TKI gue malah gagal ngangkatnya. Jadi gue bikin TKI jadi gagal juara umum. Itu gara-gara gue sama dilatih banyak orang. Itu. Woi, lagi ngapain lo pada? Sar, sehat. Hah? Lagi ngobrol aja kita. Fatih ini lagi ada cerita, temen kita lagi pusing nih. Tapi kemarin dia habis tanding dan habis cedera juga. Nah, gimana Tih? Ya, ini Sal. Kemarin kan lu tahu sendiri gue kan ke Jurnas wakilan TKI, terus gue gagal angkatnya, bikin TKI kalah, gagal juara jadi juara umum gitu. Jadi lo trauma. Soalnya kan beban dari orang yang lihat gue juga yang berharap sama sama medali yang tadi gue dapet gagal. Tapi yang pernah gue baca gini Ti, jadi kalau misalnya pasca trauma itu bisa diatasin sendiri tahu, kalau lo tahu. Gimana cara tuh? Nah caranya kalau menurut gua yang pertama itu coba lu inget-inget lagi, lu mulai dari angkat besi itu tujuannya untuk apa yang pertama, terus yang kedua itu untuk apa Ti? Masa lu gara-gara trauma kayak gini tiba-tiba lu langsung down, langsung udah nggak mau megang bar lagi? Bangkit. Coba bangkit dari keterpurukan Ti. Ada apa sih kawan? Mas Adit. Oh, Sehat Mas Dit. Ada apa sih kawan? teman kita lagi pusing nih. Lesu banget nih. Lagi pusing teman kita Lagi nih. pusing Dit, biasa. Ngobrol aja kita. Kenapa sih Ki? Ya tentang kemarin Dit, yang gue gagal juara ke Jurnas. Itu Menurut gua sih ya, kegagalan tuh bukan akhir sih. ya Lu harus tetap semangat. Kayak walaupun nih lu gagal, tapi lu tetap harus lawan rasa trauma lu biar lu bisa berhasil nih. Gak boleh stuck di situ. betul. Karena kalau itu nggak lu lawan ya, lu bakalan di situ-situ aja. Kita bakal support lu Tih. Lebih baik lagi diri lu sendiri. Usahain dan ntar berkata lagi. Minum protein di banyak. Iya, minum protein gue ntar, makan banyak ayam gue ntar. Fatih, Ya, Pak. kamu latihan udah 2 minggu. Saya nggak siap Pak, belum siap. Belum siap apa nih, mental apa fisik? Kalau saya Pak, saya belum siap banget. Gini, yang kamu sedang alami sekarang itu namanya fear of re-injury. Yaitu dimana kamu sebenarnya secara fisik mungkin udah 100% kembali pulih, tapi mental kamu belum siap, seperti itu. Gimana tuh cara? Cara apa tuh? Caranya gimana Pak? Agar petinju ini bisa kembali lagi Pak. Nah, setelah muncul yang namanya mental training, yaitu dimana mental training ini kita tuh mau memaksa diri buat percaya diri, tapi kita ngebangun. Saya sebagai atlet, saya support kamu. Latihan kamu sekarang kan 100%. Tugas kamu adalah sekarang meyakinkan diri kamu buat kamu kembali tampil. Seperti itu, Pak. Gimana? Mau latihan lagi? Mau Pak.
Iya. Nah hari ini gue pimpin pemanasan dulu deh Ti, sebelum kita mulai latihan. Kita mulai dari para dulu. Bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa? Nah tujuan pemanasan ini juga biar aktivasi otot-otot kita Ti sebelum kita latihan. Ngerti kata Faisal, biarpun misalnya jatuh juga seenggaknya udah pemanasan. Jadi intinya menghindari cedera Ti yang nggak kita inginkan selama latihan. Oke Fatih, kita mulai latihan pertamanya ya. Yang pertama itu namanya graduate exposure, yaitu di mana kamu coba pelan-pelan buat mendekati platform dulu, naik ke platformnya. Oke, pegang businya. Kamu rasain dulu, apakah kamu masih trauma atau enggak. Oke, bagaimana? Kenapa saya suruh seperti ini? Ini itu latihan di mana kamu itu menanggulangi trauma kamu secara pelan-pelan. Kenapa nggak saya langsung kasih beban berat? Karena saat saya kasih beban berat, mungkin trauma kamu bisa lebih parah seperti itu. Terus kita lanjut ke yang kedua ya, namanya itu self talk, yaitu dimana saat kamu tadi merasa takut saat memegang barbel, kamu bilang ke diri kamu, saya bisa, seperti itu, oke? Contohnya seperti, misal kamu nih, tadi Fatih kan nggak kuat, atau dia saat pegang dia trauma, kamu langsung kuatkan dalam diri kamu tuh, kamu bilang ke diri kamu, saya bisa, saya kuat, saya mampu. Seperti itu. Oke, yang ketiga visualisasi, yaitu dimana saat kamu naik ke stage, di depan kamu ada barbel, kamu visualisasikan gimana caranya kamu mengangkat barbel, dari ngangkat barbel, angkat lutut kamu, lalu snatch, angkat ke atas, kamu visualisasikan dulu dalam otak kamu, pikiran kamu. Seperti itu. Pak, berarti visualisasi bisa mempengaruhi performa fisik ya? Ya, jadi semisal kamu ingin mengangkat beban yang sangat berat. Nah, cara biar PD-nya kamu visualisasikan, saya mampu nggak nih? Kamu visualisasikan dari kamu angkat itu bebannya, kamu tarik ke atas sebelum kamu snatch, terus kamu angkat. Kalau terbayang sama kamu, gimana beratnya, gimana kemampuan otot kamu, insya Allah kamu bisa melakukannya. Seperti itu. Kalau kayak gitu berhubungan dengan oksigen atau nafas sih Pak? Ya, itu nanti balik lagi ke regulasi nafas. Jadi saat kamu naik ke stage, kamu gugup, kamu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan, dan relax. Pokoknya relax. Baru kamu masuk ke fase yang tadi, visualisasi, terus self talk saat kamu tergugup seperti itu. Itu cara-cara gimana kamu menangani trauma. Oke. Gue sebagai teman lu yang selalu nemenin dulu sport dan segala macamnya, gue mau hari ini gue berdiri dulu di sini untuk membangkitkan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Oke. Lu penasaran kan? Apa lagi sih? Gua nggak bisa Dit. Gua nggak bisa soalnya apa ya? Gua keinget pas gua gagal dulu ke Jurnas, yang gua ketiban jatuh. Nggak bisa. Ya, nih masih semangat tuh sampai sini doang sih. Kayaknya emang nggak ada apa? Udah nggak ada waktu lagi mau jadi leader. Gua udah nggak bisa jadi atlet lagi kayaknya. Waktu gua udah habis kayaknya. Kenapa sih? Kayaknya kan gue lagi kepikiran aja, gue kayak ngerasa gue nggak ada progres sama sekali abis apa cedera ini, kayak nggak ada progres sama sekali, nggak maju sama sekali. Oke.
Tapi ini Tih, lu harus ingat perjuangan lu dari awal. Oke, yang lu dari awal tuh nggak bisa sama sekali, terus lu belajar clean and jerk, terus lu ulang berkali-kali, lu jatuh berkali-kali, tapi lu tetap maju untuk terus bisa. Ya, tapi ini beda kan, kayak habis gagal ke Jurnas kemarin sama gua kena cedera tuh langsung kayak nge-stuck progres gua, walaupun gua udah latihan berapa kali, udah ngomong ke banyak orang, udah coba benerin teknik, power segala macem, gua masih nge-stuck. Gak tahu nih mental gua emang masih nge-stuck aja, nggak tahu kenapa. Oke, tapi itu tuh nggak bisa bikin lu tuh menyerah gitu. Karena kalau emang tekad lu kuat dari awal, oke, semua yang mau lu capai itu bakal tercapai. Jadi yang namanya hilang dari trauma itu berproses. Mungkin hari ini sudah cukup baik kok, itu menjadi motivasi kamu ke depannya. Jadi sabar aja, tenang aja, pelan-pelan aja kita. Hari ini itu kamu bukan gagal, tapi proses namanya. Oke, Bet. Kita mulai pelan-pelan lagi ya Tih. Nih, gua punya sedikit saran sih buat lu supaya lanjutannya lu kan udah mulai latihan lagi nih. Pastinya lu pasti mau ke jenjang berikutnya lagi kan, pasti masuk nasional lagi kan, ya kan? Gue cuma mau ngingetin kalau recovery itu penting, gak cuma makanan, gak cuma istirahat, tapi ya mix dari semua itu. Kalau salah satunya hilang, ya fondasi lu bakal hilang dan latihan lu yang tadi mati-matian gitu, ya itu nggak bakal ada hasilnya sih. Oke, gue mau ngingetin itu aja. Mengerti, kita semua ada di sini buat lu. Kita tunggu kebangkitan lu. Nah, Semangat sih. Coba sekali lagi. Yo, Tante, everybody, like wait, baby. napasnya Ti, napasnya 4 hitungan, 4 masuk, 4 keluar. Jadi masuk kamu. Bisa Ti, bisa. Berarti bisa. Oke. Saya belajar bahwa sembuh itu bukan berarti sudah tidak takut. Sembuh itu berarti sudah berani melangkah walaupun takut itu masih ada. Jika kamu tersenyum di setiap prosesmu, itu bukan berarti kamu tidak serius. Tetapi itu masih menandakan bahwa kamu masih seorang manusia. Recovery itu mendorong nutrisi, istirahat, hidrasi, dan pikiran adalah suatu kesatuan menjadi atlet yang kuat. Konsistensi dan kedisiplinan bukanlah hanya soal fisik, mental juga harus dilatih sedikit demi sedikit. Hubungan teman bukan tentang menghilangkan ketakutan seseorang, tetapi tentang menemaninya menghadapi ketakutan tersebut. Ilmu keolahragaan mengajarkan kita tentang fisik, teknik, mental, serta gaya hidup. Cedera bukan akhir dari karir, tapi pengabaian terhadap mental bisa menjadikannya seperti itu.